Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Suci Rezeki akan berbagi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awwadu. Yang terhormat Pak Samad Sain MPD, Wakil Kepala SD Bintaro 12 bagi bidang kesiswaan. Yang terhormat Bu Yulia MPD, Wakil Kepala SD Bintaro 12 bagi bidang kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat panjang umur sehingga kita bisa berjumpa untuk membuka bermuajarah di ruang guru SDN Bintaro 12 pagi dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah untuk CGB atau calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam hal ini atas nama Bu Yulia Suci Rezeki MPD. Untuk itu mari kita buka diseminasi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pengantar dari saya sebagai PLT Kepala Sekolah Bintaro 12. Ini merupakan suatu kegiatan yang positif yang memang harus dan perlu patut dicontoh oleh para pendidik yang lain. Karena kemarin untuk CGP angkatan 10 alhamdulillah dari Bintaro 12 atau SD Bintaro 12 untuk pemberkasan sudah lulus 1 orang atas nama Pak Fikri. Nah, kemudian sedang berlangsung nih untuk angkatan 11 baru dibuka nih untuk pendaftaran. Nah, di sini kalau saya perhatikan, saya amati, walaupun datangnya jarang-jarang, saya akui di 12, tapi SDM-nya, guru-gurunya sangat luar biasa dan mumpuni gitu. Jadi kalau memang ikut, ya ikut saja semua gitu ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu, saya mengatakan semua, baik yang PNS maupun yang P3K, ya, atau yang KKI. KKI boleh nggak ya? Boleh. Honorer aja boleh. Ya makanya apalagi KKI gitu. Ya. Nah, jadi itu suatu hal yang positif. Ya. Karena hadiah atau prospek ke depan, motivasinya ke depan kalau sudah lulus CGP jadi guru penggerak, itu hadiahnya, kalau saya menyebutnya hadiah Bapak Ibu, itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Jadi tidak ada lagi kepala sekolah yang diangkat dengan cara tes seperti saya waktu pengangkatan. Saya dites pada saat itu ada 4 fase, dari berkas, kemudian tes apa itu TPA ya. Iya betul TPA. Tes pengetahuan akademik kalau masalah itu. Kemudian sebelum wawancara itu ada kita suruh membuat bukan ada satu seperti laporan gitu ya. Bukan protokol, apa namanya saya lupa itu. Paparan. Tapi karena memang waktu itu masih sisa-sisa Covid, ya kan, sisa-sisa Covid tahun 2021 akhir gitu. Jadi saya tesnya itu semuanya langsung daring. Nah, alhamdulillah tanpa AIUEO gitu ya, prosesnya hampir setengah tahun lulus gitu. Jadi dari saya waktu itu 4 calon
yang lulus 3, yang 1 tidak lulus. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi Bapak Ibu seperti itu. Yang ada diambillah nanti kepala sekolah dan pengawas itu diambil dari guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu ini punya kesempatan. Tetapi jangan juga beranggapan saya nggak mau jadi kepala sekolah Pak gitu. Jadi dengan beranggapan begitu akhirnya nggak mau jadi mendaftarkan sebagai calon guru penggerak, daftar aja udah gitu. Apalagi di sini kita punya PP 3, ya kan? Yang CBP belum ada nih. Nah, baru Bu Yulia, makanya mengikuti jejak dari Bu Yulia. Gitu. Kan kalau ada nama yang sama, Bu Yulia, Yolita, gitu kan? Bu Pia, gitu. Nah, gitu. Bu Dia, gitu. Bu Oktavia, Nur Okta, gitu kan? Sama doang nggak ada. Sama Iwan, ada Iwan sama TU sama operator. Gitu. Bu In, nggak ada juga sama saya Bu, aja. Ya, Desti. Jadi maksud saya Bapak Ibu, yuk semangat. Saya di 09 juga memberikan motivasi seperti ini. Nah, di sana baru ada 1 yang sedang proses, yang selesai nanti Pak, angkatan 8 ya. Yang panen rayanya itu nanti di bulan Desember. 2 kali lagi lokal, kemudian 2 kali lagi PI, gitu. Selesai kan? Alhamdulillah gitu. Nah di sini mudah-mudahan ikut lah. Kalau nggak mudah-mudahan saya paksa. Saya kalungin tali, saya geret untuk ikut. Gitu ya Bu ini ya. Iya. Kan masih panjang nih masa kerjanya. Saya juga sebenarnya pengen ikut, cuman karena harus tadi saya ngomong sama Bu In, saya sama Pak Sarma sama Bu In, saya lupa gitu. Saya mau jalan majik sana kemari gitu, jadinya nggak kepikiran juga untuk jadi ikut CGP Pak. Gitu. Padahal waktu itu Bu Yulia udah ngasih, ayo Pak Iwan waktu lagi rapat di 04 itu sampai ngasih tahu gitu. Iya Bu, nanti dah saya bilang gitu. Nah artinya Bapak Ibu, ini kesempatan untuk kita memanfaatkan keilmuan yang kita punya gitu ya, kesempatan yang ada. Memang jangan berpikiran juga ini tahun politik, tahun 24 akan berubah kepemimpinan, mungkin nanti nggak ada gunanya juga ini. Bukan berarti begitu, karena ini sebelum presiden yang baru atau kepemimpinan yang baru atau menterinya pasti baru, ini sampai angkatan 14 kalau nggak salah. Nah sekarang 11, berarti masih ada 4 angkatan nih. Ya, ayo Pak Eki juga boleh, Pak Eki ini luar biasa nih kan. Iya harus ikut Pak Eki. Iya. Pak Eki ini udah sangat semangat nih. Ya, main kriketnya sebenarnya. Itu barangkali Bapak Ibu mengantar saya cuma bisa memberikan motivasi, semangat untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP harus ikutlah. Paling tidak di sini ada 10 orang CGP lah di Bintaro 12 gitu. Paling tidak. 12 kan Bintaro 12. Oh 12. Maksudnya 2 orang di Bintaro 9. Saya ngalah aja. Gitu. Demikian Bapak Ibu barangkali yang saya sampaikan. Ya mohon maaf bila ada kalimat tidak berkenan, begini lah gayanya orang Betawi ya kan. Mohon maaf sekali lagi. Tadi punya kalau Mas Sarman udah paham, kalau dia udah paham gitu. Cuma ada pertanyaan juga, ada aja yang dikata katanya. Bisa. Makasih. Mohon maaf Bu Yulia, nanti mungkin diedit lah kalau ada yang nggak bagus kalimatnya. Itu tujuannya baik, motivasinya baik untuk kita semua. Ya. Sekali lagi makasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas ujangannya, supportnya buat kita semua para pendidik di SD Negeri Bintaro 12. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Gitu kalau guru penggerak. Jawabannya salam. Kita ulangi lagi ya. Salam dan bahagia.
Di sini saya akan melakukan pengimbasan untuk modul 1.4. Apa itu modul 1.4? Jadi ada 10 modul jika nanti Bapak Ibu ikut guru penggerak. Ini baru sampai modul keempat, ya. Benar seperti yang Pak Iwan sampaikan. Jadi ini sebelum Mas Menteri mengadakan guru penggerak, karena di guru penggerak itu yang dibahas adalah filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana kita ketahui bersama itu sudah lama kan, dan bahkan itu jadi agak belum dikupas, agak sedikit ditinggalkan. Kita yang kenal hanya 3 kan, Ingar Sasung Tolodo gitu kan, Tuturi Handayani, Madio Bangunkarso, padahal yang lainnya filosofis dari Bapak Ki Hajar tuh masih banyak yang dieksplor lagi untuk pendidikan. Di sini saya, jadi kalau disampaikannya saya, kalau CGP angkatan 9-nya saya enggak, nama saya di CGP rekognisi. Rekognisi itu adalah para PP yang mendaftar jadi fasilitator kan nggak punya sertifikat CGP. Jadi kalau mau, bukannya kita downgrade, jadi pengen daftar jadi turun gitu ke CGP, enggak, tapi mengupgrade lagi untuk menjadi CGP rekognisi. Jadi rekognisi ini sebutan buat para PP yang jadi CGP, jadi sambil jadi fasil. Kalau Bapak Ibu suka lihat saya agak mojok di sana, itu saya sedang mendampingi CGP secara online. Sementara kalau yang Pak Sarmat, Pak Rojali atau saya waktu itu suka keluar, itu mendampingi CGP secara offline. Jadi setelah belajar dengan fasilitator di LMS lewat Google Meet, Zoom, itu dilihat implementasinya di sekolah seperti apa, didampingi oleh para PP yang tadi Pak Iwan sampaikan, PI namanya. PI itu pendampingan individu. Yang setelah 2 minggu sekali nanti akan bertemu semua CGP kumpul sesuai areanya, Jakarta Timur, Selatan. Di situ itu adalah momen yang kalau menurut saya sangat menginspirasi ya. Bagaimana Pak Sarmat, Pak Rojali? Karena banyak sekali yang CGP bagus-bagus, terus akhirnya oh iya bagus juga nih, oh ya itu sangat menginspirasi ya. Kalau saya sering bilang, saya baca ada murid belajar dari guru belajar dari siapa? Jadi kalau gurunya tidak mengupgrade diri, guru itu bukan, saya suka bilang guru itu bukan donat kan yang bisa ngembang sendiri, kita perlu ada belajar. Situ, nah, di sini saya akan berbagi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Ice breaking, kita skip aja nih karena agak sulit. Saya mau ice breakingnya saya ganti aja. Menyebutkan nama hewan yang gampang. Menyebutkan nama hewan, misalnya saya sebut namanya semut, akhirannya huruf T, dan saya tunjuk ke Pak Sarmat. Pak Sarmat yang melanjutkan depannya huruf T apa? Nanti Pak Sarmat dari tikus lempar lagi ke siapa? S, lahirnya S. Akhirannya? Ya S, ya, berarti tikus S gitu ya. Akhirnya ya betul. Sebut lagi. Ini kekerelingan. Oke, saya akan mulai dari huruf hewan yang pertama. Hewan aja, hewan ke buah, gampangan hewan kan? Hewan ya, gampang hewan aja kita. Oke, saya mau dengan Ibu Royani landak. Pilih orangnya. Ayam. Pilih orangnya. Ya. Macan. Kepada siapa? Kepada Mbak Muti. Tiara ketawa. Macan. Oke, nyamuk. Lanjut kepada siapa? Ada Pak Iwan, Mbak. Wandin. Komodo. Lanjut. Wandin. Budia. Orangutan. Lanjut. Orangutan N. Nyamuk lagi, balik lagi. Naga. Kepada siapa? Iya, dilempar ke siapa naganya? Ayam. Ayam udah. Tiba-tiba menghilang gitu ya. Padahal kalau kita samurit gitu aja nggak. Angsa, lanjut. Angsa. Oke. Gajah.
Kepada Bu Pianti. pihak harimau. Lanjut. Belum. Ulat. Ya, dikasih ke siapa ulatnya? Apa ya? Biasa tehnya. Lempar lagi. Dari itu. Ikan. Ih. Haram. Harimau sudah. Ganti. Ayo apa? Ikan. Kepada siapa? Kasih ke siapa? Bu Rantina. Bu Tia. Bu Sayuni. Bu Sri digoreng. Ansa. Ini kayak zaman dulu ya, nama-nama hewan. Anoa, oke. Allah lagi kena. Buat siapa? Tinggal terus Pak Iwan, Bu Mawana, Pak Rojali. Allah. Apa lagi? Oke. Ada habis terakhir. Sudah semua. Udah, yang ini agak sulit karena speakernya bermasalah, nanti satu aja ya. Oke, itu sedikit permainan yang Bapak Ibu juga bisa pakai, nama buah, nama hewan, nama teman ya di kelas. Oke, kita akan mulai di sini kita akan ada sedikit permainan Anda dan teman Anda. Jadi nanti boleh berdua. Sobat kelas cari kertas kecil atau enggak, kalau nggak ada kertas ya ceritanya udah ada di dalamnya, dan tuliskan benda atau sesuatu yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Benda itu juga bisa benda atau sesuatu lah ya, apa aja, pokoknya sangat berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, taruh nih ya, dan genggam benda tersebut dengan segala daya, jadi kuat-kuat genggam. Nah, teman yang B-nya nanti pasangannya akan berusaha mencoba sekuat tenaga untuk mendapatkan benda tersebut, minta dibuka tangannya itu. Ya. Apakah yang si B-nya bisa membujuk, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dibuka kepalanya. Tapi Bapak Ibu adalah harus menggenggam sesuatu yang Bapak Ibu ini berharga sekali. Sudah terbayang, boleh dicari pasangannya nanti sama siapa gitu. Yang satu yang ngepal, yang satu yang merayu atau mencoba minta bukanya. Gahar banget pakai dijambak. Sudah ya, siapa yang A? Silakan yang A. Ada sesuatu yang ibu rasa itu sangat berharga. Ibu kepal. Enggak harus. Jangan dikasih tahu uang. Jangan dikasih tahu, di kepal itu sangat berharga sekali. Ya, kalau nggak ada kertas nggak apa-apa, di kepal aja. Boleh berdua. Bapak. Ya, siapa yang A? Boleh. Sudah? Dan sekarang yang A sudah mengepal dengan keras. Saya butuh yang B, usaha yang B. Berani nggak B? Oke. Ada sesuatu yang enggak harus. Namanya berharga, boleh buka, boleh nggak, terserah. Iya Bapak B, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ibu Andin yang mengepal sesuatu, Pak Iwan, maaf ya. Iya, apakah Bu Andin akan memberikannya atau gimana, terserah Bu Andin.
Ini usaha Pak Rojali apakah berhasil atau tidak? Ada banyak kekasih ya. Ada kekasih uhuy. Coba. Boleh cara Lalu mau. Ada apa di genggaman tangan ini? mau tahu pemuda banget. Tahu dong. Oh iya, ini tuh barang paling berharga tuh ini. Sesuatu yang paling berharga tuh ini. Ini kan buat kita berdua ya. Oh, no. Ayo, nanti kalau tidak dibuka kita nggak bisa jalan-jalan. Nggak apa-apa, jalan sama orang juga bisa. Ayo rayuannya bener ya, Apakah dengan merayu atau menyuap? Kita menyuap atau menghardik? Bagaimana usahanya? Apakah sudah segitu aja usahanya? Dibuka dong. Lebih. Udah. Oke. Jajan kurang. Nah itu bagian menghardik ya. Kalau nggak dibuka uang jajan nggak dikasih gitu ya. Tambah menjauh malah. Oke sudah boleh. Nggak mau. Aku mau, tapi kalau kakak aja mau ngabulkan permintaan itu. Apa itu, Say? Aku ada saya. Kirim ke Pak Eko nih. Dibuka dong. Nggak mau. Oke. Tadi Keburu absen. Hilang. Ya, boleh deh kalau karena waktunya udah mepet nih boleh deh, tapi traktir dulu teman semuanya. boleh deh atas permintaan ibu saya kabulkan. Oke. Terserah ibu. Terserah ibu mau ngasih apa enggak? Terserah ibu. Silakan dibuka, Bu. Kalau tetap nggak mau ngasih ya, Ya sudah. Nggak apa-apa. Terserah ibu. Soalnya ini mah Paling putus. tapi nggak apa tetap aja traktir, tapi aku tetap nggak mau. Oke. Oke, terima kasih Bu Andin. Terima kasih Bu Andin Pak Rojali. Kita berikan tepuk tangan buat pasangan baru. Salah. Oke. Di situ usaha Pak Rojali udah agak-agak so sweet gitu ya. Dan Bu Andin kekeh tetap tidak mau membuka itu yang namanya merayu. Kita namanya merayu. Oke, apa yang terjadi tadi? Apakah Pak Rojali dengan ancaman? Enggak ya. Kalau Pak Wahro tadi ya, kalau enggak uang belanja kurangin gitu ya. Hukuman, komunikasi atau konsekuensi. Jadi kalau kita bilang yang tadi sesuatu yang kita percaya itu biasanya kita nggak akan kita kasih. Nah ini juga yang kita sebut dengan keyakinan. Ya, keyakinan yang sudah anak-anak murid kita percaya itu dia nggak akan goyah. Demikian juga mungkin dengan Bapak Ibu ya kalau mau dibilang apa kayak enggak orang aku percaya kayak gini ya. Itu tentang keyakinan. Di sini kita akan bicara tentang disiplin positif di mana di dalamnya tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, yang ada itu komunikasi dan konsekuensi. Kalau tadi Bu Andin sudah hampir boleh, tapi jajanin temennya gitu kan, berarti kayak ada sebuah konsekuensi jika A maka B gitu ya. Tapi Bu Andin tetap aja jajanin tapi nggak mau ngasih. Itu saking Bu Andin memegang kuat sekali keyakinannya. Itu memang bebas. Jika Bapak Ibu mau memberikan ke orang lain ya sudah, berarti yang Bapak Ibu pikir berharga itu ya sudah lepas atau mau tetap bertahan. Itu kan ada banyak seperti kalau murid itu mungkin bisikan-bisikan anak-anak ya, misal diajak merokok, mempengaruhi seperti atau diajak untuk tidak beribadah kayak gitu-gitu ya. Nah itu sebuah keyakinan. Oke, kita lanjut lagi. Kita bicara disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang dikatakan nilai-nilai kebajikan itu sesuatu yang universal. Tadi misalnya yang universal apa sih? Oh, pertanyaan yang paling gampang. Ketika kita pakai helm, karena ada polisi atau karena keselamatan sebenarnya? Harusnya ya. Tapi udah deh nggak apa-apa nggak pakai helm, nggak ada polisi depan gitu ya. Nah itu. Jadi itu nilai-nilai kebajikan itu sesuatu yang memang semua orang sebenarnya udah percaya kan itu. Keselamatan, semua ingin kejujuran, semua ingin
ketertiban, yang baik-baik, semua sebenarnya percaya itu. Nah, itu seberapa murid-murid kita itu bisa percaya dan tertanam dalam diri mereka tentang nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan ini yang memang diusung pada kurikulum Merdeka, yaitu berbentuk karakter di profil pelajar Pancasila. Sudah ngelotok ya? Aman kan? Ada 6. Terus oke. Di sini nanti gimana murid-muridnya di dalam yang kemarin kita project ini untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bagaimana ketika mereka dengan orang yang sesama berbeda suku atau berbeda negara, makanya kebinekaan global. Sekarang tidak lagi nasionalis tapi global. Bagaimana dengan negara lain itu jadi saingan atau jadi kebawa atau malah memberikan insight yang bagus, masukan yang bagus. Ada lagi untuk bergotong royong. Yang saya suka bilang di kelas itu sebaiknya kelasnya duduknya anak-anak itu berkelompok karena di situ akan kelihatan gotong royongnya, ya. Kemudian lagi kreatif itu ya anak akan kelihatan kreatif, kitanya pancing, kita cuma pemantiknya kok, kita pemantiknya guru. Mereka sebenarnya sudah punya nilai-nilai kreativitas itu. Dan dari teman-teman juga akan saling terinspirasi mereka. Dan terakhir mandiri, bernalar kritis dan mandiri. Mandiri ya sudah tahu sama-sama ya gimana anak bisa mandiri tanpa ada guru. Tanpa ada guru mereka juga sudah ingat harus apa. Bahkan yang kelas 1 pun ya, karena saya juga pejuang kelas 1 ya, ada anak-anak yang memang sudah bisa mandiri. Dan bernalar kritis itu yang agak masih jarang. Jadi kalau kemarin sekali-kali dikasih PR-nya itu jangan menjawab pertanyaan tapi membuat pertanyaan. Ya, suruh baca, misalnya Bapak Ibu punya PR-nya baca aja simple halaman berapa dan itu buat pertanyaan. Anak-anak buat pertanyaan, nanti yang jawab temennya siapa yang bisa, karena mereka udah baca kan mereka akan tahu jawabannya. Jadi itu membuat anak berpikir untuk bernalar kritis. Selanjutnya kita akan masuk ke keyakinan kelas. Gelap, maaf ya. Ya, ini aja. Ini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Ada disiplin, rasa hormat, menghargai, bertanggung jawab. Ini keyakinan kelas ini bukan guru yang tiba-tiba. Oke anak-anak, keyakinan kelas kita adalah gini nih, kita harus jujur, nggak gitu. Itu diambil dari jawaban-jawaban mereka. Saya akan tunjukkan sedikit proses saya membuat keyakinan kelas, classroom belief. Ini di awal tahun ajaran. Kan ketika ditanya kalian inginnya kelasnya yang seperti apa sih? Ingin seperti apa? Oh Miss harus menghormati, mendengarkan orang lain, gak main fisik, segala macam kan sudah banyak itu. Lalu nanti kita akan sarikan menjadi satu kalimat tadi nilai-nilai kebajikan. Ketika dia bilang gak main fisik, gak sombong, oh itu apa sih masuknya? Terus datang tepat waktu atau harus ngerjain PR. Nah, ini adalah nilai-nilai. Jadi ketika di kelas itu ada tulisan tepat waktu, anak-anak tuh tahu di dalamnya tepat waktu mereka udah diskusikan. Jadi kalau di kelas, ingat kan kemarin kalian yang bilang jangan main fisik. Tapi kalau sekarang kalian mukul berarti kalian sudah melanggar keyakinan yang sama-sama sudah dibuat. Oke, ini keyakinan kelas saya. Udah saling menghormat. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya jangan banyak-banyak. Kita kan orang dewasa pengennya perfect ya, pengennya bagus, semua ditaruh. Ini saya juga 6, saya akan mengevaluasi lagi apakah saya ini kebanyakan atau tidak. Saling menghormati, lalu menjaga keselamatan. Jadi nggak usah dibilang jangan lari-lari, jangan naik-naik, nggak usah segala macam gitu. Kebanyakan jangan. Dijadikan satu itu semua intinya kenapa jangan? Karena sama-sama semua ingin selamat. Nggak ada yang pengen kejedut, nggak ada yang pengen berdarah gitu. Baik sama teman, berarti kan tidak mukul juga. Terus kalau cerdas itu berarti harus apa? Mereka soalnya ini kelas saya ya, keyakinan kelas saya, dan jaga kebersihan. Ini prosesnya dibuat di awal tahun. Apabila Bapak Ibu belum membuat, nggak ada kata terlambat. Kenapa tidak? Misalnya kok kayaknya kelasnya agak-agak berantakan gitu ya, kurang kondusif ya. Sepertinya ada yang kurang nih. Coba kita bikin, duduk bareng. Pertanyaannya kira-kira yang buat kalian nyaman apa sih? Apa sih yang buat kalian nggak nyaman ya gitu? Nanti kan mulai tuh, ditulis. Ya sedikit-sedikit, saya juga tidak satu hari langsung jadi. Karena kita bermain sama anak-anak ya. Ini saya lanjut lagi ke sini.
Oke, ini contohnya disiplin. Kami meyakini bahwa penting untuk disiplin ketika melaksanakan pembelajaran. Kebanyakan mereka nggak suka kalau lagi belajar berisik ya. Tapi mereka sendiri yang berisik. Itu juga bingung ya. Mereka lah, kamu yang berisik, kamu sendiri yang nggak suka. Nih rasa hormat. Kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau mau pinjam itu bilang. Beberapa orang yang anak-anak agak senior kan langsung pinjam gitu ya. Yang nggak bawa gunting dia, yang pakai duluan dia. Atau dan menghargai dan selanjutnya. Ini disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu. Jadi antar kita belum tentu sama karena sesuai dengan mereka yang menjawabnya. Oke. Ini ada teori motivasi dari Gosen. Kok Gosen? Gojek online. Nyangkut di baju saya. Sebentar. Diana Gosen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi seringkali apa sih yang memotivasi orang disiplin? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kita akan sama-sama refleksi di sekolah ini murid-murid kita nih berada di mana ya? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau mereka termotivasi mau ini mau itu karena emang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya mereka harus pintar, harus cerdas, tapi kenyataannya apa? Nah ini bagaimana nih menurut Bapak Ibu kalau di kelas Bapak Ibu boleh ada yang sharing? Kalau sebelumnya mungkin kalau di kelas saya lebih ke nomor 1 kadang-kadang ya anak. Kalau di kelas saya kadang-kadang mereka masih untuk biar nggak dihukum. Yang kita perlu tumbuhkan adalah yang nomor 3 kan. Ada yang ingin berbagi bagaimana di kelasnya? Silakan. Apa lupa di kelasnya bagaimana? Kalau kita sedang merefleksi itu kadang memang nggak selalu yang bagus ya. Refleksi itu jadi Via dulu nanya refleksi apa ya gitu. Kan saya nulis ya kekurangan saya. Menindaklanjuti dari refleksi saya. Ketika sudah merefleksi itu kita merefleksi itu artinya kita tahu kekurangannya. And then next, biar nggak gitu lagi gimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi bagaimana di kelasnya? Atau secara keseluruhan menurut Bapak Ibu di sekolah ini murid-murid kita tuh termotivasi karena yang mana? Itu ingin mendapat nilai ya dan mendapat penghargaan dari orang tua maupun dari lingkungannya. Berarti 1-2 ya masih yang itu yang utama. Ini yang masih utama. Apakah di posisi 1-2 ini adalah termasuk sebuah motivasi yang perlu dipertahankan atau sebaiknya ke nomor 3? Ditambah lagi ya, itu tetap ikut dan penambahan. Oke, nanti kita akan kulas lagi selanjutnya 1-2, kalau berhenti nanti tambah lagi. Oke, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Bapak Ki Hajar itu adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka mau ngapain aja boleh. Iya boleh. Tapi akan tetapi juga cakap membuat dan memerintahkan diri sendiri. Nah seperti itu Kak tadi. Jadi anak oke, boleh merdeka, dia boleh ini boleh itu. Tapi dia tahu nih dia harus kemananya. Ini yang masih kita perlu tekankan lagi ke anak-anak. Jadi kayak tadi seperti tadi ya Bu Andin ya. Bu Andin sama Pak Rojali ingin nyanyi lagu apa tadi? Daerah. Maunya Gundul Pacul dan Ampar yang pertama apa? Ampar Pisang. Nggak kedengeran kan suaranya? Tapi begitu dikasih bebas, mereka mau. Nah di situ itu sebenarnya udah sedikit-sedikit yang kalau kita sama-sama refleksi anak-anak itu mereka sebenarnya ada keinginan sendiri. Kenapa mereka nggak ikut nyanyi? Orang mereka nggak suka yang lagu Bu Andin sama Pak Rojali suguhkan seperti itu. Nah apakah mereka jadi boleh bebas? Boleh bebas, tapi tetap on the track, tetap lagunya lagu daerah gitu kan. Jadi di sini kita akan memfasilitasi anak bebas, tapi mereka tahu batasan mereka. Pada akhirnya jadi udah bisa ngatur diri sendiri. Banyak tadi antusiasnya. Oh iya, saya dengar nih kapan selesainya ya. Nanti kita akan buat setting Pak buat Rabu depan ya. Hilang. Kita akan sama-sama menyaksikan ini ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapan. Gossen bukan Gosen ya? Ini berhubungan dengan jawaban yang tadi itu ya. Apakah murid-murid kita motivasinya gimana? Posisi penghukum. Oke, posisi yang pertama, guru itu sebagai penghukum atau kita nih masih berada posisi membuat rasa bersalah. Posisi pemantau. Ketiga, posisi kita sebagai teman Dan 5, kepada anak, posisi pemantau manajer. atau sebagai manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam Oke, masalahnya ada anak yang terlambat hadir. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah posisi kontrol guru yang posisi sebagai penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, posisi kedua yaitu guru yang pembuat merasa bersalah. Kita sambil membayangkan murid-murid kita selama ini berada di posisi di mana. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, tadi pembuat rasa bersalah atas nama kepala sekolah ya jadi ya. Nanti dimarahin kepala sekolah. Oke, posisi yang ketiga ini sebagai teman ya. Naren! Naren kena lagi. Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini guru sebagai teman. Ada penghukum. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi kepada guru-guru yang dianggapnya teman. Kalau yang nggak teman, dia bisa-bisa nggak berlaku baik. Sekarang pemantau atau monitor. Naren masih Pak. Naren! Cuma sekali take. Ini di take ya di. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Ini sebagai pemantau biasanya antara Posisi ada pemantau konsekuensi ya. mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Kira-kira nih saya ada Bapak Ibu tadi kan sudah
melihat ada 5 posisi kontrol guru. Kita sama-sama merefleksi kita jadi selama ini berada di mana. Kalau dari 5 itu menurut Bapak Ibu yang mana nih yang akan lebih membangun motivasi intrinsik? Teman, manajer, ada yang lain? Yang akan membangun, kita kembali lagi ke motivasi intrinsik. Ini kita sedang di sini nih. Anak-anak kita kan tadi kita sama-sama sampaikan kalau mereka termotivasi baru untuk terhindar dari hukuman, kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah ketika mereka memang ingin dari dirinya sendiri. Nah, dengan adanya tadi, kira-kira posisi guru yang mana yang akan dapat membawa siswa untuk sampai kepada memiliki motivasi dari internal? Merasa bersalah. Kenapa Bu Sri merasa muridnya merasa bersalah? Gampang aja gitu. Takut itu kalau sekolah bisa dimarahin, ya kan merasa kasihan gurunya. Kalau kasihan muridnya. Allah kasihan muridnya, benar sekali Bu Rentina. Allah muridnya kasihan, EGP. Kalau muridnya nggak kasihan gimana? Tapi biasanya begitu, Miss. Biasanya begitu. Merasa tersentuh. Pertanyaannya adalah posisi kontrol kita sebagai guru yang mana yang lebih tepat agar anak memiliki motivasi intrinsik ngerjain apa-apa tuh bukan karena imbalan atau hukuman atau hadiah sebagai teman. Tadi ketika disampaikan sebagai teman itu ramah, kekurangannya anak itu hanya akan baik kepada guru-guru yang emang ngajaknya teman juga. Yang tertentu. Iya, tertentu. Jadi kalau yang terakhir manajer, Kembalikan lagi keyakinan dia. Jadi mereka harus sadar diri, mengingat dia bahwa ada konsekuensinya harus kembali ke komitmen awal dia gitu. Dia udah berkomitmen, berarti harus melaksanakan seperti itu gitu. karena sudah ada keyakinan di kelasnya ya. Dia dari awal, berarti saya kembali lagi ke komitmen awal saya, belajar tuh begini misalnya. Datang sekolah terus begini gitu. Kalau Bu Rentina sebagai apa tadi? Itu manajer aja karena dia menyelesaikan masalah sendiri bisa ya. Saya kan begini udah. Ya. Dalam. Nggak didikte, jadi ingat terus. Ada lagi yang lain? Ini tadi baru saya kiri, saya kanan, kita oleng nih. Saya kanan gimana para ini pemuda? Tetua sama pemuda. Berarti salah duduk. Gimana menurut Bapak Ibu yang baru-baru? Bu Yulita ada bilang manajer. Yang lainnya? Manajer. Mencari solusinya dan yang mencari solusi anak sendiri kan ya. Kita tinggal melempar-lempar aja pertanyaan yang akan menemukan sendiri jawabannya. Jadi mereka bisa ingat sendiri karena itu udah jawaban dari murid mereka sendiri. Sebenarnya itu udah kita laksanakan loh. Iya, sering ya. Memang itu udah laksanakan soalnya. Iya, saya juga nggak bilang ini dulu. Saya sedang berbagi. Oke, sekarang ini kebaca nggak ya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu dia suruh nyatat 100 kali karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa hukuman? Sampai 100 kali. Itu menyiksa fisik itu termasuk. Iya. Jadi kalau hukuman itu biasanya dia tidak sesuai antara kesalahan sama hukumannya. Hukumannya nggak sesuai. Kalau yang terlambatnya di pelajaran olahraga, dia suruh lari, masih mending, masih nyambung. Tapi dianya di kelas hukumannya lari, kan nggak nyambung kan? Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Aman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Aduh, itu menyiksa itu Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia udah nyoret-nyoret kertas temannya, disuruh gantiin. Karena kan melatih tanggung jawab itu. Iya, Jangan hukuman, lupa lagi. hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, Konsekuensi. yang numpahin, yang ngelapin. Tanggung jawab. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan.
disuruh mengenakan sepatu saat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kayaknya ini salah deh. Murid nggak boleh pakai sepatu. Muridnya nggak boleh pakai sepatu seharian karena dia nggak pakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi jika itu Konsekuensi sekalian dia pemanasan. Kalian di pemanasan. Iya, dia belum tadi ke pemanasan kan? Oke. Ya, betul sekali itu jawaban Bapak Ibu. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti orang bersalah kan dihukum kan? Kayak yang kita bilang penjahat lah gitu ya. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, yang ini bikin sakit hati, kadang fisiknya enggak, tapi psikisnya kena, terus keinget-inget terus. Jadi kalau kita mau kasih hukuman, ingat-ingat kalau itu terjadi pada kita. Misal kalau kita kan nggak mungkin dihukum sama yang lain, dihukumnya sama kepala sekolah deh misal ya. Apa kepala sekolah yang menghukum kita, itu ingatnya berapa lama, dampaknya berapa lama, ingat terus. Nah, apakah itu harus kita lakukan juga ke murid? Hingga murid itu ingat kitanya, ingat yang dihukumnya. Padahal kita setahun cuma hukum sekali ya, tapi terus-terusan. Kalau di sini konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Hukuman itu biasanya anak jadi membenci kedisiplinan. Dihukum akhirnya dia udah sekalian aja dia break the rule. Para break the ruler itu malah sekalian. Nah, kalau yang konsekuensi adalah adanya stimulus tanggapan. Jadi A, jika A maka B. Kemudian ini hukuman, ini yang kita agak sedikit khawatir sekarang yang lagi marak ya, anak-anak labil dihukum akhirnya menyakiti diri sendiri ya. Yang kayaknya diem dia akhirnya dia menyakiti diri sendiri. Nah, di sini mendorong anak bisa menyesuaikan diri konsekuensi. Sedangkan hukuman itu konsep dirinya jadi buruk, konsekuensi konsep dirinya jadi lebih baik. Anak yang dihukum, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kebanyakan anak-anak yang habis dihukum dia nggak ngaku. Dia malah menyembunyikan kesalahan. Kalau ini di sini anak belajar untuk menaati peraturan. Ketika dia tahu konsekuensi, dia tahu peraturan. Hari Senin pakai baju ini, pakai baju ini. Gitu. Di sini anak-anak yang dihukum itu biasanya mereka marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Jadi sekali lagi kalau kita mau anak, bayangkan jika kita yang digituin, apakah itu membuat dia nyaman atau memang harus seperti itu. Kita kan juga bisa tanya dulu ya. Di sini konsekuensi anak memang kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu karena dia tahu kesalahan dia apa, konsekuensinya apa. Oke, lalu apabila kesepakatan kelas itu dilaksanakan dengan baik, nah kalau dilaksanakan baik, apa yang harus dilakukan? Apakah diapresiasi dan diberi hadiah? Apakah Bapak Ibu setuju dengan apresiasi dan diberi hadiah? Oke, kita akan coba studi kasus. Tidak tampak ya? Tampak tidak? Sampai yang baca, saya bisa. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas, di depan pintu kelas, selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena itu, Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk cukup waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir dengan cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas mengiming-imingi muridnya dengan stiker. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris? Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu, maka dapat bintang dari Bu Anas. Ya, itu. Sebagian besar murid menyambut dengan tantangan tersebut, langsung berdiri rapi depan pintu agar dapat stiker. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil dan membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai pada suatu hari Bu Anas sakit
dan terpaksa digantikan oleh Pak Sarmat. Pak Sarmat tidak mengetahui tentang stiker bintang. Benar saja pada saat memasuk kelas pada jam usai istirahat, murid kelas 2 kembali berebutan. Apa yang terjadi dan mengapa demikian? Kenapa sih begitu? Ketika Pak Sarmat pada akhirnya murid-muridnya ribut lagi, padahal waktu ada Bu Anas dengan stiker bintang anaknya udah rapi. Karena dia merasa nggak guru kelasnya nih. Guru kelasnya, kalau guru kelasnya emang kenapa? Apa? Oh dia ribut ya? Tadi kan kalau yang rapi dikasih stiker bintang kan? Karena dikasih hadiah tadi. Ada apresiasi dari Ada apresiasi hadiah jadi rapi. Iya. Belum ada kesadaran Bu Andin. Jadi satu sekolah harus disitipin bintang gitu ya? Kurang komunikasi tuh sama yang menggantikan. Oh. Panasnya kurang komunikasi sama penggantinya. Jadi antar guru itu harus ada komunikasi. Oh, jadinya stikernya udah disiapin gitu ya? Harusnya Pak Sarmat Oke. permen. Oke, nih penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di sini kami ya ada sebuah tulisan judulnya itu dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Oops. Jadi di sini penghargaan maupun hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang sebenarnya menghancurkan potensi mereka untuk belajar. Belajar itu sendiri merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Jadi saat kita memberikan penghargaan kepada murid-murid, kembali lagi kita pikir kalau tiba-tiba nggak ada penghargaan itu, apakah mereka tetap sesemangat itu atau tidak? Kayaknya mereka tuh Masih di posisi yang ya karena memang dibiasakan itu ada penghargaan. Karena saya juga sudah sering sharing dengan beberapa teman-teman yang dari umur 4 tahun sudah bisa baca SD, terus selalu dapat ujian, dapat bagus. Ketika SMP sudah susah kan pelajarannya, akhirnya dia tidak bisa lagi dan pada akhirnya dia merasa jadi orang yang gagal karena nggak ada lagi pernah mengujinya. Apakah kita ingin murid-murid kita seperti itu yang selalu bangun dengan ujian? Kalau kita sering melihat anak sudah selesai nih, sudah selesai, bagus sekali. Kita selalu bilang gitu kan, bagus, langsung dipuji. Atau dibawa-bawa nih, punya pekerjaan ini paling bagus nih. Nah, sering begitu kan? Saya juga kadang sering begitu. Ternyata itu di sisi lain akan mematikan buat potensi anak yang lain. Beberapa anak memang nggak bisa untuk serapi itu kan, karena setiap anak punya bakatnya masing-masing. Jadi penghargaan itu tidak membawa ke potensi mereka pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita bisa tanya dengan, oke, saat kamu buat tadi, bagian mana yang paling sulit? Tanya gitu, bagaimana yang paling sulit? Nanti akan belajar ngomong. Yang tadi sulit ini, itu adalah bagian anak-anak untuk merefleksi. Oke, ini tentang penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif. Kita melihat dari sisi semua anak ya, bukan yang pinternya aja. Kadang yang pinter juga jadi tergantung. Dan ada yang penting ini penghargaan merusak hubungan. Yang dipuji nih di kelas, dian terus nih, kan? Pasti dian lagi. Lama-lama dian yang dibully deh. Anak emas katanya. Padahal gurunya enggak. Ya, jadi penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia bisa memotivasi kalau dikasih penghargaan terus. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman dengan ini, boleh berbagi di kelas. Apakah ada punya pengalaman tentang wawanan di lapangan, Pak Fikri? Tentang penghargaan itu ternyata nggak efektif atau penghargaan itu rusak hubungan. Kalau di kelas saya gitu dibilangnya ada satu anak yang dia merasa dia anak kesayangan saya loh. Saya kayaknya nggak pernah milih-milih. Juga biasa aja nggak juga muji-muji penghargaan terus. Ini berbanding terbalik dengan yang saya alami. Tapi di luar ya. Iya. Konteks di luar pembelajaran di sinilah di luar. Bos, dulu saya punya bos gitu kan. Itu pembelajaran nggak boleh
menggunakan kata jangan. Itu udah ada salah satu ilmunya lah. Pokoknya kamu tidak boleh ngomong jangan begini, tidak begini, tapi pakai kata-kata yang positif. Ya, kalimat positif. Kalimat positif. Kalaupun dia misalnya kurang bagus, tetap aja kita bilang bagus. Ini kan kayaknya bertentangan dengan ini kan, karena ketika kita mengatakan ini bagus, itu kan sebuah penghargaan juga, walaupun sebenarnya ini kurang bagus. Takutnya kalau kita tidak mengatakan ini bagus misalnya, dia mematahkan semangat mereka untuk lebih berkembang gitu. Kita masih ingat kan dulu dengan Pak Tino Sidi itu jelek bagus rumahnya dia bagus semua. Nggak tahu nih dengan konsep yang saya nggak begitu setuju juga kalau penghargaan itu malah mematikan ya. Tergantung porsinya saja lah. Kalau memang porsinya sedikit tidak terlalu sering, ya mungkin itu agak bagus. Cuman kalau keseringan, nah itu yang berlebihan lah. Sesuatu yang berlebihan pasti akan jelek ya. Penghargaan yang yang proporsional aja sebenarnya. Itu yang mesti. Ya, terima kasih. Yang tadi Pak Wana sampaikan tentang yang pertama tuh, jadi kalau Pak Tino sendiri semua bagus, ya. Jadi kalau kita masih bagus, nggak apa-apa. Tapi semua kelas, semua anak. Semua anak. Ya, nah itu semua anak. Jadi bukannya juga jadi nggak dikasih penghargaan, tapi semua anak. Nanti terakhir, oke kita sama-sama tepuk tangan buat anak-anak hebat hari ini gitu. Itu semuanya merasa hebat. Jadi bukannya juga nggak ada penghargaan, gitu Pak. Nah, ya kalimat-kalimat positif tadi ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Pasti yang mendasari anak-anak sebenarnya dalam bertingkah laku itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu sini kebutuhan bertahan hidup, adanya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau kita kadang lihat anak nih kan cari perhatian sama guru ya, oh iya di rumah dia soalnya misalnya orang tuanya bla 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 gitu ya, jadi dia cari perhatian ke guru, oh baru punya adik bayi miss, kalau saya kelas 1 ya baru punya adik jadi mamanya sibuk sama adiknya. Jadi di situ anak sedang membutuhkan ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harusnya dipenuhi. Atau ada lagi penguasaan nih, ada beberapa anak kelas 6 merasa di tingkat paling tinggi. Tadi kelas saya pada curhat tuh, kalau jajan maunya begitu mereka datang mereka duluan, itu katanya anak-anak kelas 4 begitu. Iya miss, dia dorong ke belakang, bahkan mereka dorong-dorongan sampai nanti makanan kita jatuh karena kesenggol anak kelas 6. Jadi kan di situ saya bilang kalau kamu kelas 6 nanti kalian kok seperti itu tidak. Di sini kelas 6 sedang merasa dia sebagai anak tertinggi ya, terbesar, tertua. Jadi di situ ada penguasaan. Nggak ngaruh badannya besar atau kecil. Lalu ada lagi kebebasan. Anak begitu nyampe sekolah dia bebas banget kan. Ya mau semuanya. Karena di rumah mungkin tidak sebebas itu. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar yang kadang ini yang mendasari seseorang itu bertingkah laku. Dan bertahan hidup adalah yang paling tengah, yang porsinya biasanya paling besar. Tambahin dikit Bu. Silakan. Kalau tadi pertanyaan yang reward ya, ini saya mau kontrakan antara teori belajar yang Ibu tadi reward itu termasuk teori belajar behavioristik namanya. Siswa itu akan merubah tingkah lakunya kalau ada stimulus. Seperti misalnya tadi bintang ya. Bintang atau kasih hadiah atau kasih uang karena ada stimulus dari luar. Tapi juga ada yang bilang dari para ahli lain isu itu nggak bagus, selalu tidak bagus buat si siswa karena dia belajar hanya untuk mendapatkan reward itu suatu itu. Jadi keluar dari inti yang ingin kita sampaikan gitu. Ada lagi teori yang lebih bagus yaitu teori konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini memang siswa itu belajar, dia tahu mengapa saya harus belajar ini. Nah, jadi apa yang namanya ya unsur intrinsik lebih mengena menurut saya daripada unsur ekstrinsik. Tapi juga ini bagus untuk sesekali. Ya. Tapi kalau keseringan malah jadinya menurut saya malah kontraproduktif. Ya. Ya, betul sekali Pak Fikri, terima kasih. Memang ini yang sedang kita usahakan bagaimana anak-anak itu termotivasi itu intrinsik dari dalam.
nggak karena bintang, nggak karena aturan, nggak karena mereka. Ini kan dari 3 ini tadi nih, jadi ada yang jawab 1, 2, 1 karena ada hukuman, yang kedua karena dia dapat imbalan. Tapi nanti bisa tergantung terus. Yang lebih baik adalah intrinsik, dan kita sedang berusaha bagaimana anak-anak kita di sini supaya bisa begini. Jadi dewasa, bukan dewasa, mereka punya tanggung jawab. Ada sampah dia ambil, dia nggak akan buang sampah di mana-mana. Ini yang kita sedang berusaha sama-sama bangun buat anak-anak di sekolah kita. Ya, namanya disebut budaya positif. Lanjut lagi, jadi di sini saya tidak juga tentang malahan itu bagus Pak yang dapat stiker tadi. Oke, 5 kebutuhan dasar. Ini 5 posisi kontrol guru tadi ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa kalau di rumah sambil ingat kira-kira saya kalau kayak gini biasanya sering merefleksi saya di mana, yang mana saya harus perbaiki, yang mana perbaiki dalam arti untuk murid untuk lebih baik lagi. Apakah kita diri kemarin jadi penghukum atau buat terlalu bersalah? Oke, ini bacaan-bacaannya tadi kecil sekali. Nih, kelar sekali. Oke, di sini Bapak Ibu boleh saya bacakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau guru yang ngomong kayak gitu tuh guru sebagai apa? Pemantau, penghukum, rasa bersalah. Penghukum. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat rasa bersalah, penghukum, memantau, manajer, teman, membuat rasa bersalah. Kita lanjut. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kalau yang tadi disebut sebagai memonitor, memantau itu dia berhubungannya dengan aturan, konsekuensi. Gimana yang nomor 4? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Bersalah. Enggak dong. Bersalah. Kita lihat. Adanya sinis. Kamu yang selalu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Ya kan? Ya, kamu udah ngecewain ibu guru nih, kan dia langsung jadi ngerasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar ya melakukannya, kita dia hukum. Ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Apa yang kamu mau dapatkan? Apakah kamu mendapatkan stiker hari ini? Itu tadi pemantau benar. Apakah kamu bisa menyelesaikannya? Manajer. Selalu kamu yang paling terakhir. Penghukum. Kalau bukan hukuman dan juga penghargaan, lalu bagaimana menciptakan budaya positif kepada siswa dan merespon siswa ketika salah? Kalau jangan tadi, jadi kalau di sini tuh kita nggak juga hukum terus, nggak juga kasih penghargaan. Lalu bagaimana caranya kalau ada murid yang melakukan rasa bersalah, melakukan kesalahan? Kita akan kenalkan namanya itu restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Kita akan coba di sini. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Udah stop. Kok saya lanjut? Gimana sih menstabilkan identitas? Jadi di sini kalau misalnya nih Pak Rojali misalnya salah nih. Saya pertama tuh supaya Pak Rojali mau bisa berdiskusi, saya akan katakannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita nggak juga langsung tararararat gitu kan, langsung kamu gini kayak tadi aku hukum. Kita ajak anak-anak bicara, kita langsung tanyakan aja di sini. Membuat anak-anak yang gagal karena berbuat salah menjadi positif atas dirinya. Pertanyaannya misalnya, oke nak, kamu berbuat salah ini nggak apa-apa. Gitu. Kita menstabilkan identitas. Jadi mereka biar tahu dulu, oh oke nggak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah, Miss juga pernah kok melakukan kesalahan. Kita bisa ucapkan seperti itu ke anak-anak. Atau bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik sebenarnya untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu guru mencari solusi dari masalah ini. Kadang di awal ini kita suka lupa ngomong langsung ke mau nyelesainnya gitu ya. Jadi anak tuh masih insecure. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, setelah anaknya akhirnya mau ngobrol, mau bicara, gurunya berkata, kamu pasti punya alasan kenapa gitu. Pasti kita nanya kan, apa alasan kamu melakukan hal tadi? Setelah anak-anak akhirnya dia, ya Bu, tadi misalnya gini. Lalu dia akan, soalnya ini Bu, setiap anak biasanya ada alasan ya, kecuali emang agak mabok. Mabok tuh tangannya sama otaknya nggak sinkron ya, nggak. Kemudian kamu patut bangga, kamu pasti punya alasan. Kamu boleh mempertahankan sikap tadi, tapi kamu punya nggak nambahin sikap yang baru ya lainnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena sudah melindungi sesuatu yang penting. Kan kalau berantem biasanya harus melindungi sesuatu kan? Itu boleh. Jadi kita akan lihat videonya yang kemarin saya buat dengan murid saya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah anaknya cerita kenapa alasan mereka, baru ditanyakan kira-kira apa yang kita percaya sama ini, yang nilai-nilai yang kamu sudah yakini kamu melanggar atau tidak? Tadinya seperti yang di manajer ya, kan dia terlambat Bu, ya. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk supaya tidak melanggar? Kapan mulai mau melakukannya? Dengan siapa yang akan membantu? Oke, ini saya akan sampaikan sedikit segitiga situasinya, langsung ke intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian di kelas saya. Ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Posisi kontrol diri sebagai manajer. Mudah-mudahan suaranya nggak delay banget. Ya kira-kira gitu ya, oke suaranya delay. Kesalahan jelas tadi ya. Iya, betul. Gimana tadi kerjanya? Bisa? Kayaknya sudah deh, Miss. Sudah deh, Miss. Sekarang udah aktif. Sekarang sore ini mau belajarnya sama siapa sih? Sendiri atau sama? Sama Miss. Berarti mau sudah belajarnya. Terima kasih alasan kita tidak menentukan keselamatan. Kami sudah ambil nama absen Maudi. Jadi saat PTS murid saya sengaja menyembunyikan kertas ulangannya matematika. Saya udah cari-cari, tanya nggak ada yang ngaku. Ketika saya tahu dia di mana kertasnya nggak tahu. Iya, ulang. Mukanya kan kelihatan ya. Oke, kita satu kelas, kita sama-sama cari yuk. Cari, baru ada di tasnya. Oh, ini saya disembunyikan. Kenapa mau disembunyikan? Saya bingung, Miss. Soalnya waktu Miss bilang waktunya habis dan minta untuk kan. Oh, jadi pas Miss panggil bilang aku sudah ada istirahat kan ya? Itu nanti bingung. Gimana ya gitu? Karena soalnya mereka belum diisi, Miss. Oh, jadi karena yang tadi itu jadi mau dibilang terus
mengerjakannya ya. Tapi ini bingung tadi mau bilang tapi udah belajar kan di rumah kan. Tapi nanti ada alasannya kenapa nanti sampai melakukan lagi. Iya Miss, biasanya setiap malam saya selalu belajar sama Mama, tapi semalam Mama ada urusan jadi pergi. Saya tungguin sampai malam, sampai ketiduran, jadi belum sempat belajar. Tadinya mau belajar pagi, bangunnya kesiangan, jadi gak sempat belajar deh. Oh gitu. Oh jadi karena mamanya nggak ada, lalu juga mau pagi-pagi belajar, jadinya nggak sempat ya? Ini sudah kaget ya, anak baik seperti kamu, terus kok ada di tas ulangannya? Iya Miss, maaf. Ya, apresiasi 7 bulan kamu sekarang dan kita kamu ya. Nah sekarang kita akan cermati tentang kesepakatan kelas yang kamu juga sudah tahu ya. Kira-kira kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas? Ya Miss, selalu tepat waktu, baik dalam kehadiran dan dalam mengerjakan tugas. Tepat waktu ada lagi? Kita juga sama-sama ingin mencegah tugas. Terus sekali ya, jadi tegas lagi belajar kan tepat waktu. Nah, terus kira-kira nih apa yang mau dilakukan supaya mau bisa menjadi tadi tegas tepat waktu, apa nih perubahan yang kamu lakukan? Saya akan perbaiki cara saya belajar nih. Sekarang saya jadi tahu kalau belajar itu bukan cuma ketika ada ulangan saja. Dan itu jadi tidak ulangan aja, ini. Dan saya harus mulai bisa lagi. Oke, itu tadi jadi hasil yang saya lakukan untuk segitiga institusi saya dengan anak-anak murid. Ada 2 kasus sebenarnya, ada di YouTube saya. Kalau Bapak Ibu ingin melihatnya untuk lebih lanjut. Sekarang, jadi setelah melakukan segitiga restitusi, anaknya juga jadi bisa lebih mengangkat kepalanya gitu, nggak jadi kayak bersalah terus kan, ya lebih karena udah akhirnya bisa curhat sama gurunya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mempraktikkan apa tadi segitiga restitusi. Jika ada yang ingin tahu lagi bisa tanya ke saya. Atau Bapak Ibu googling aja segitiga restitusi, itu sudah ada banyak juga contohnya. Oke, kita sampai ke sesi terakhir. Sekarang saya ingin merefleksi tentang kegiatan hari ini. Saya akan share linknya ya. Jawabannya. Oke. Atas nama Ibu, kalau udah nanti publikasikan. Di sini ya. Siap, pokoknya ada namanya. Iya. Yang apa? Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa ngobrol lagi Bapak Ibu ya. Ini saya berbagi tentang apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari. Kalau nanti kita kayaknya ini kasusnya gini nih, kita bisa ngobrol lagi. Ada Pak Samad juga dan Pak Rojali yang juga sudah melotok tentang semua materi ini. Yang saya himbau sekarang adalah jangan lupa daftar CGP angkatan 11. Disebutin aja. Ada disebutkan? Apakah saya harus membuat rasa bersalah atau punya motivasi intrinsik? Balik lagi ke Bapak Ibu ya. Saya aja rasa bersalah. Apakah harus seperti itu? Satu sudah. Kalau gurunya pengen dibuat rasa bersalah, gimana dengan muridnya? Ini motivasi intrinsiknya. Ya ada 20 CGP mah kan. Ada lah, dapat lah. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.